Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalinanti S, NPMF 0G020019 tingkat 1A Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Selamat menyaksikan. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf: A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirim kembali respon dihasilkan. C. Output motoris, mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, atau terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Selanjutnya, sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua. Yang pertama, lokasi. Lokasi terletak di bagian tengah tubuh. Yang kedua, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron. Struktur neuron yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua adalah badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga adalah akson, mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Itulah struktur neuron. Ternyata ada 3 struktur neuron. Yang pertama dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga akson. Di mana terdapat tipe-tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, yang ketiga neuron intermediate. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberi respon terhadap stimulus yang diterima. Yang kedua yaitu neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atas stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia seperti menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama bipolar, yang kedua multipolar, yang ketiga unipolar, yang keempat anaksonik. Tipe neuron berdasarkan bentuknya bipolar, terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Yang kedua multipolar. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Yang ketiga adalah unipolar. Unipolar memiliki satu akson yang berkecabang. Yang keempat adalah anaksonik. Anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimana proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Proses penghantaran impuls saraf pada neuron. Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf ketika akson dalam kondisi aktif. Akson mengantar impuls saraf dan kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Selanjutnya membran. Pada kondisi biasanya, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuat negatif dibandingkan bagian luar. Proses Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion
yang bermuatan positif yang melewati membran akson. Itulah proses dari membran yang dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif. Selanjutnya yaitu ketika saluran ion natrium positif terbuka, ion natrium positif bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion kalium positif terbuka, ion kalium positif bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Selanjutnya yaitu impuls saraf. Saluran ion natrium positif terbuka, ion natrium positif bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion kalium positif terbuka, ion kalium bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Inilah proses dari impuls saraf dan gambar proses yang dilakukan oleh impuls saraf. Itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf. Semoga bermanfaat bagi kita. Apabila ada kekurangan dari video saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.